atau dalam model linier, itu biasanya kalau kita melakukan pendugaan, itu kita menggunakan OLS, Ordinary Least Square, atau yang disebut dengan metode kuadrat terkecil. Nah, metode ini biasanya digunakan apabila data yang kita miliki itu tidak memiliki distribusi, artinya distribusinya tidak kita ketahui. Ya, maka kita harus menggunakan metode itu. Tapi jika distribusinya diketahui, maka kita bisa menggunakan metode pendugaan, yaitu bisa momen, bisa maximum likelihood, bisa probability weighted moment, dan seterusnya. Masih banyak yang lain. Nah, tapi bisa juga kita menggunakan pendugaan Bayesian. Tetapi dalam pendugaan Bayesian di sini itu memang agak sedikit berbeda dari metode momen, maximum likelihood, ya, bahkan ordinary square. Nah, di dalam metode Bayesian ini kita diperkenalkan dengan yang namanya prior dan posterior. Nah, biasanya kalau di dalam matematik, konsep Bayesian ini digunakan dalam teori pengambilan keputusan, yaitu berkaitan erat dengan program linier dan riset operasi. Biasanya banyak sekali digunakan di sana. Ya, jadi bicara masalah tentang market, kemudian apa itu namanya maaf. Jadi biasanya kalau sudah bicara tentang itu, nah itu banyak kaitannya kalau kita sudah masuk ke misalnya riset operasi ataupun program linier, itu ada sedikit kaitannya dengan statistik. Kalau di program linier itu biasanya ada model deterministik dan ada model probabilistik, tapi itu biasanya banyak kaitan di riset operasi. Ya, jadi saya mohon walaupun kalian mengambil minat dalam matematika, tapi jangan alergi dengan statistika. Kenapa? Karena itu banyak sekali terapannya digunakan di dalam matematika. Karena statistika itu adalah terapan dari matematika. Nggak bisa menghindar statistika itu terapan dari matematika. Ya, jadi kalian itu harus memang betul-betul membuka wawasan. Jadi artinya kita nanti bisa saja. Ya, jadi jangan kaku dengan Bu, saya orang matematik, saya harus belajar cuma yang ini. Tidak. Saya banyak ngobrol itu kemarin dengan Bu Fitriani, kemudian dengan Pak Faisal. Itu mereka kan topiknya kan aljabar, ya aljabar. Ternyata begitu ngobrol-ngobrol dalam aljabar, kebetulan saya sekarang lebih banyak menggeluti bidang data science. Jadi kebetulan jadi ada statistiknya dan juga saya belajar matematika. Jadi S1 saya statistik, S2 saya kemarin itu bicara tentang matematika terapan, yaitu saya bicara boundary elemen. Kalau dengan boundary elemen, ya banyak dipakai di analisis numerik. Ya, saya pakai boundary elemen itu tentang di matematika terapan. Nah, sekarang saya sedikit beralih bagaimana mengembangkan matematika, mengembangkan statistika, dan sedikit mengembangkan pemrograman. Saya sedikit berkelana ke data science. Jadi banyak sekali bidang-bidang aljabar yang bisa dikembangkan di data science, terutama
kalau kita bicara tentang misalnya penyelesaian dengan menggunakan PASI. Ya, PASI kan adalah konsep dasarnya adalah aljabar. Ya, banyak sekali. Jadi sebagai orang matematika jangan takut ya. Ya insya Allah banyak sih. Kalau memang guru saya pengennya jadi guru, oh nggak apa-apa. Sekarang mau jadi guru mau dari FKIP, mau dari murni juga bisa jadi guru. Yaitu ada pendidikan profesi guru selama 1 tahun. Jadi mau lulusan FKIP, mau lulusan murni juga sekarang sudah dibuka namanya PPG di seluruh universitas di Indonesia ini ada. Jadi bisa mengikuti pendidikan profesi guru itu selama 1 tahun dan insya Allah bisa mendaftar menjadi guru. Tapi saya lebih appreciate dengan orang-orang murni, artinya orang yang sainsnya murni ketimbang dengan orang yang memang dari lulusan FKIP karena keilmuannya itu lebih lebih banyak yang dipelajari dibandingkan dengan kalau mengambil tentang matematika di FKIP karena di FKIP persentase belajar kependidikannya memang lebih banyak, tapi seharusnya memang seperti itu, harus lebih banyak kompetensi bidang keilmuan dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi itu salah satu ini teman-teman jadi motivasi. Saya mau kemana, saya bagaimana. Maka saya bilang selalu saya sama mahasiswa, proses tidak pernah membohongi hasil. Ya, proses tidak pernah membohongi hasil. Oke, silakan. Saya hari ini akan sedikit coba kalau kita misalkan ada tentang apa ya? Mungkin kita sedikit bicara dalam satu pendugaan. Nah, nilai angka atau nilai dugaan yang kita duga dari sebuah parameter, ya, itu harus memiliki sifat yang baik. Jadi artinya dia harus memiliki sifat sebagai penduga yang baik. Nah, jika dia memiliki sifat penduga yang baik, seperti apa sih sifat penduganya? Nah, sifat penduga yang baik itu ada 5. Ya. Yang pertama itu adalah, ya saya share ya. Yang pertama itu adalah sifat pendugaan ketakbiasan. Kira-kira apa ya ketakbiasan ini ya? Jadi kalau kita bicara ketakbiasan, misalnya gini, kalau saya jadi ngajar di mata kuliah ini, ya, terus kemudian di luar saya buka les lagi, ternyata banyak mahasiswa yang ikut di les saya dan ada yang tidak ikut di les. Kemudian kan pasti banyak, misal les kan banyak latihan, terus memahami konsep juga ada, kemudian mengerjakan latihan. Pasti sedikit banyak ada crashnya dengan materi yang saya diajarkan di dalam perkuliahan. Nah, pada saat melakukan ujian misalnya, kan ada materi yang didapatkan, misalnya kan mungkin nggak bisa semua saya artinya tidak bisa secara detail misalnya kita
selesaikan karena keterbatasan waktu. Tapi dengan ditambahnya ada les itu kan ada tambahan waktu yang banyak dan mahasiswa lebih membuat latihan-latihan dan kita bahas bersama. Nah, kemungkinan dalam melaksanakan ujian kan ada soal yang saya buat. Dan itu pasti beririsan dengan soal yang ada di les yang saya buat. Nah, bagi mahasiswa yang tidak mengikuti les, dengan mahasiswa yang mengikuti les, pasti itu ada, kalau saya bilang semacam ketidakberadilan. Ya enggak? Hasil yang akan diperoleh. Maka hasil yang akan diperoleh itu yang disebut dengan bias. Nah, padahal syarat dari suatu sifat pendugaan itu adalah tak bias. Jadi artinya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Ya kan? Maka sehingga yang namanya sifatnya bias itu insya Allah dihindari. Ya. Maka di sini selanjutnya ya, sebelum kita membahas tentang pendugaan atau disebut dengan estimation, khususnya tentang pendugaan titik. Jadi kita tidak bahas pendugaan interval di sini ya. Nah, gimana Mas Fikri? Mohon maaf Bu, kepencet Bu. Oh ya sudah. Oke, khususnya tentang pendugaan titik. Nah, kita akan coba bahas tentang konsep dasarnya. Yang pertama, sifat dari pendugaan itu adalah tak bias, kedua ragam minimum, ketiga kekonsistenan, keempat statistik cukup atau sufficient statistik. Yang kelima itu adalah kelengkapan completeness. Nah, sebenarnya ini ada keliruan bahwa di dalam kelengkapan completeness ini termasuklah salah satunya dia sebagai keluarga atau kelas eksponensial. Ya, ini bagian dari ini. Jadi bukan 6, harusnya 5. Ya. Nah, jadi ada 5. Oke, sekarang kita masuk kepada konsep dasar dulu. Sebentar kita bicara tentang ini. Oke. Allah. Bentar ya, saya minum dulu. Yang pertama itu adalah berbias, ragamnya tinggi. Nah, yang seperti apa yang disebut dengan berbias dengan ragamnya tinggi? Misal kita andaikan, ya, data kita itu adalah yang lingkaran besar ini. Maka dia akan ada berada di mana-mana ya, di dalam lingkaran ini. Kemudian yang menjadi pusat di sini ini adalah pusat datanya. Itu adalah rata-rata dari seluruh data yang ada. Ya. Nah, apabila data-data yang ada ini menjauhi titik pusat dan kemudian dia
menyebar, maka kita katakan ya data kita ini berbias dengan memiliki ragam yang tinggi. Ya. Kenapa dia berbias? Karena nilainya jauh dari nilai tengahnya. Kemudian yang kedua, berbias tapi ragamnya rendah. Yang seperti apa sih? Dia kumpulan datanya jauh dari titik pusatnya atau nilai tengahnya, tetapi mengumpul. Ya, tetapi mengumpul. Maka dia disebut dengan berbias ragamnya rendah. Ya, berbias atau ragamnya rendah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tidak berbias tapi ragamnya tinggi. Jadi pengumpulan datanya ya masih di sekitar nilai tengah, tetapi menyebar. Maka dia di sini katakan tidak berbias atau tak bias. Jadi masih seputar mendekati nilai tengahnya. Ya. Nah, kemudian tidak bias, ragam rendah. Dia mendekati nilai tengah dan data terkumpul. Ya, tidak bersebaran di seputar nilai tengah, tapi dia mengumpul. Nah, dalam pendugaan yang kita harapkan, maka yang mana yang diinginkan dari suatu pendugaan? Yang kita harapkan dari satu pendugaan itu adalah yang ini. Tak bias, ragamnya rendah. Tidak berbias, ragamnya rendah. Jadi itu harapannya, dugaan kita itu mendekati nilai tengahnya, atau bisa pun sama dengan nilai tengahnya, dan memiliki ragam yang rendah. Artinya datanya mengumpul, tidak menyebar. Ya. Paham sampai sini? Atau ada yang bisa kita diskusikan? Paham, Bu. Oke, baik. Kita lanjut. Ya, silakan. Paham, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke, karena dasarnya, konsep dasar dari suatu pendugaan kita sudah paham, maka kita coba masuk ke sifat pendugaan yang pertama, yaitu ketakbiasan. Ya, ketakbiasan. Ya, ketakbiasan. Ngelak lagi. Oke. Di sini aduh, maaf ya. Oke. Definisi dari ketakbiasan itu adalah penduga T, X1, X2 sampai dengan Xn itu merupakan penduga tak bias bagi theta bila ekspektasi atau harga harapan. Masih ingat harga harapan? Atau disebut nilai harapan dalam statistika dasar, itu sama dengan theta.
Jadi nilai harapannya itu sama dengan parameternya. Untuk theta yang berada dalam ruang sampel. Ini sampel ya, omega ini. Ruang parameter. Ya. Oke, mungkin di sini ada sedikit kekeliruan. Bilanya 2 kali ya. Nah. Ini. Jadi kalau kita bicara, saya buka ini ya, Paint. Saya lupa belajar pakai apa namanya, Wacom. Lupa saya, belum sempat belajar. Nanti saya pelajari lagi. Oke. Saya coba stop dulu yang ini ya. Kita bicara tentang harga harapan sedikit ya. Ini saya present. Ini dulu. Oke. Kelihatan ya. Harga harapan yang di situ disebut TX 1, 2 sampai dengan XN. Ini sama dengan theta. Theta ini adalah sebuah parameter. Jadi tidak mesti dia sebagai theta terus, bisa saja kita pakai mu, kita pakai alpha, kita pakai beta, dan seterusnya bergantung dengan parameter yang kita punyai dalam distribusi yang kita miliki. Nah, apa ini TX X1 sampai dengan XN ini? Masih ingat nggak ya? Ya. Sama dengan ini. Masih ingat nggak apa ini? Ini adalah yang kemarin statis apa? Tik. Karena ini parameter. Jadi harga harapan itu adalah atau nilai harapan itu adalah nilai dari pendugaan. Harapan dari nilai pendugaan terhadap suatu parameter. Nah, harapannya ini sama. Nah, contoh, kalau misalkan kalau kita bicara TX 1 sampai dengan TXN itu adalah merupakan rata-rata X bar, maka X bar ini sama dengan sigma I 1 sampai dengan N XI dibagi dengan N. Ya, bukan Z ini ya, sama dengan. Ya. Nah, ini. Maka kalau kita bicara harga harapan IX X bar, pertanyaannya apakah sama dengan theta? Nah, theta ini bisa mu, bisa alpha, dan seterusnya bergantung dengan distribusi. Nah, ini yang dimaksud di sini. Paham?
Oke. Nah ini, jadi statistiknya ini. Jadi ekspektasinya ini sama nggak? Nilai harapan dari statistiknya sama nggak dengan nilai parameternya? Nah, untuk bisa menjelaskan lebih detail, supaya kita tidak bingung dengan theta ini, maka kita bisa langsung menuju kepada slide berikutnya tadi. Saya stop di sini ya, nanti saya buka lagi kalau saya perlukan itu. Coba kita lihat. Ini contoh. Misalkan X1, X2 sampai dengan Xn adalah BSI. Normal mu sigma kuadrat. Atau BSI ini dikenal dengan IID. Ya, ada sebagian di buku referensi yang kita pakai. IID itu adalah identic independent distribution. Identic independent distribution. BSI adalah bebas stochastic independent. Oke, sebelum saya masuk ke sini, kira-kira paham nggak apa yang dimaksud dengan BSI di sini? Apa sih maksudnya IID di sini, bahwa X1, X2, Xn berdistribusi normal mu sigma kuadrat? Ada yang bisa bantu? Apa yang dimaksud dengan BSI atau IID? Harusnya sudah ada nih di Statmat 1. Ingat nggak? Bisa menjawab, Bu. Ya, silakan Tria. Berdistribusi ya, Bu. Hah? Berdistribusi. Berdistribusi seperti apa? Ya memang dia berdistribusi normal. Jadi di sini X1, X2, Xn ini berdistribusi normal. Distribusinya normal dengan parameternya mu sigma kuadrat. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan BSI di situ? Apa yang dimaksud dengan IID di situ? Ada yang masih ingat? Halo? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mas Norik. Nilai stokastik ini dia tuh percobaannya tuh nggak mempengaruhi peluang dari percobaan selanjutnya, itu bukan, Bu? Peluangannya tidak mempengaruhi. Sebenarnya bukan bisa juga dikatakan peluang kalau dia stokastiknya saja. Tapi yang dimaksud dengan IID di sini identic independent distribution atau bebas stokastik. Jadi bebas secara stokastik independen. Jadi artinya ya antara X1, X2 sampai dengan Xn ini tidak saling mempengaruhi. Dan setiap peubah acak X1, X2 dengan Xn ini berdistribusi normal. Jadi masing-masing ini berdistribusi, yang ini X1-nya berdistribusi normal, X2-nya berdistribusi normal, X3-nya
sampai dengan xn-nya masing-masing berdistribusi normal. Ya, ini coba saya pakai pen ya, coba dijelaskan sedikit lah dengan pen. Ya, jadi kita coba X1, X2, maaf ya tulisannya agak kurang bagus, X3, sampai dengan, aduh, XN, maaf ya ini nggak marah ya, tiba-tiba apa, berdistribusi BSI, atau biasa disebut ID, normal, mu, sigma, kuadrat. Yang selama ini yang kita pahami bahwa X berdistribusi normal, mu, sigma, kuadrat. Ya enggak? Yang ini yang kita paham kan? Artinya di sini peubah acak X di sini berdistribusi normal, mu dengan parameter minnya mu dan variansinya sigma kuadrat. Nah, karena dia BSI di sini, ini bisa mempunyai pengertian, bisa kita katakan seperti ini. X1 berdistribusi normal, mu, sigma kuadrat. X2 berdistribusi normal, mu, sigma kuadrat. Sampai dengan Xn berdistribusi normal, salah. Ya, berdistribusi normal, mu, sigma kuadrat. Kenapa bisa dipecah seperti ini? Karena dia dikatakan independen. Ya. Jadi masing-masing ini bisa dipecah. Jadi X1 berdistribusi normal, X2. Kenapa semuanya dia sama berdistribusi normal? Karena dia identik. Ya, identic distribution. Nah, apabila selama ini yang kita ketahui bahwa kalau X berdistribusi normal, mu sigma kuadrat, maka di sini ya dari teori distribusi, maka ekspektasi dari X di sini apa? Masih ingat nggak ya? Integral dari X fx dx ya? Dx, Bu. Iya, Bu. Ya, dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Fx-nya berdistribusi normal. Ini sama dengan integral F. Normal itu FKP-nya adalah 1 per akar 2 pi ya sigma kuadrat dalam akar ya. E pangkat min 1/2 sigma kuadrat X min mu kuadrat. Maka ini rumus umum. Ya. Maka fx-nya kita masukkan ini.
Ya, sedikit review lah. Mudah-mudahan nanti teman-teman baca lagi bukunya. Ini seper akar 2pi sigma kuadrat. Ini dalam akar. Kalau dia di luar akar, akar 2pi kali sigma. Ya. E pangkat min seper 2 sigma kuadrat X min mu kuadrat dx. Nah, sekarang untuk FKP dari distribusi normal ini, X-nya dari apa perjalanannya, nilainya? Dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Berarti di sini min tak hingga sampai dengan tak hingga. Maaf ya, ini pisah. Ya, kalau kita integralkan, maka ini akan sama dengan mu. Sehingga harga harapan dari IX itu sama dengan di sini bisa kita katakan ekspektasi dari X1 itu sama dengan mu. Ya, ekspektasi dari X2 itu sama dengan mu. Ekspektasi dari Xn itu sama dengan mu juga kan? Ya nggak? Iya. Iya, Bu. Nah, dari sini ya sampai dapat mu ini, silakan lihat lagi catatan yang ada di Statmat 1. Ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, jadi ini yang disebut dengan IID, Identity Independent Distribution. Jadi harapannya sama dengan nilai, sama dengan parameternya. Nah, kalau harga harapannya sama dengan parameternya, maka dia dikatakan sebagai penduga tak bias. Ya. Nah, bagaimana supaya kita dapat penduga tak bias? Kita lanjutkan lagi ceritanya yang ada di slide. Paham ya apa yang disebut dengan BSI atau IID? Jangan sampai keliru lagi. Oke. Paham seperti ini kan? Ini baru kita membahas bahwa masing-masing peubah acak ini berdistribusi normal. Oke. Kalau sudah, saya stop, lanjut ke slide berikutnya. Bisa kita ekspektasi dari X1 itu sama dengan mu1 sama dengan sehingga X1, 2 sampai dengan Xn itu akan sama dengan X1. Maka penduga tak bias bagi mu yaitu
ekspektasi dari X1 sama dengan mu1 sama dengan mu. Atau yang ini tadi bisa kita katakan ya tadi X berdistribusi normal mu1, sigma kuadrat. Bisa sigma kuadrat 1 karena dia baca X1. Tapi ini adalah sama dengan mu. Kalau kita hitung ekspektasinya dengan menggunakan rumus dari mencari ekspektasi dengan menggunakan integral. Nah, ekspektasi juga itu bisa kita carikan dengan menggunakan moment generating function. Ingat, yaitu dengan menurunkan fungsi kemungkinan dengan mensyaratkan bahwa nilai T-nya sama dengan 0. Ya. Oke, cukup paham sampai? Atau ada yang bisa kita diskusikan? Ada yang bisa kita diskusikan? Belum? So far so good, Bu. Sudah ada? Sudah? Kita lanjut ya? Iya, Bu. Oke. Nah, tadi kita lihat dari distribusi. Jadi dia tadi definisi. Ya, kita ambil contoh. Kita membahas sedikit tentang apa itu IID atau BSI. Nah, selanjutnya misalkan X berdistribusi kuadrat. Ini dimana X ini adalah BSI atau IID. Dan jika TX-nya kita ambil rata-rata, pertanyaannya, harga harapan dari X bar ini akan sama nggak dengan mu? Nah, kalau dia sama, maka dikatakan bahwa X bar ini adalah penduga dia sebagai mu. Bagaimana caranya? Ini. Jadi karena TX-nya adalah kita masukkan ekspektasi TX kan? TX-nya adalah X bar, ekspektasi dari X bar. X bar itu adalah jumlah dari XI di mana I sampai dengan N dibagi dengan N. Sigma dari ini adalah penjumlahan dari X1 ditambah X2 ditambah dengan Xn dibagi N. Ya. Nah, karena ini adalah konstanta, bisa kita keluarkan. Jadi 1/n. Maka ini tinggal ekspektasi dari X1 ditambah X2 tambah dengan Xn. X1, X2 sampai dengan Xn ini kan BSI atau IID. Maka kita bisa pecah jadi ekspektasi X1 ditambah ekspektasi X2 sampai dengan ekspektasi Xn. Seperti kita tahu tadi sebelumnya bahwa ekspektasi X1 itu adalah mu1. Ekspektasi X2 itu adalah mu2. Dan ekspektasi Xn itu adalah mun.
di mana mu 1 itu sama dengan mu 2 sama dengan mu, sampai dengan mu n sama dengan mu, sehingga ini adalah n mu, maka 1/n dikali n mu, maka sama dengan mu. Sehingga di sini kita dapatkan ekspektasi X bar itu sama dengan mu. Maka dapat dikatakan bahwa X bar itu merupakan penduga tak bias bagi mu. Cukup jelas? Jelas, Bu. Dulu ya. Oke, selanjutnya kepada slide berikutnya. Nah, ini kalau tadi untuk parameter, kalau yang tadi itu adalah mu, yang berikutnya adalah sigma kuadrat. Ya, di sini misalkan x1, x2 sampai dengan xn berdistribusi normal mu sigma kuadrat, masih di sini BSI, IID, dan S kuadrat sama dengan diperoleh 1/n-1 sigma I sampai dengan n xi kurang x bar kuadrat, dan satunya lagi adalah x star kuadrat sama dengan 1/n. Kalau di sini 1/n, di sini 1/n. Nah, I 1 sampai dengan n I min x bar. Nah, pertanyaan adalah apakah S kuadrat dan S star kuadrat merupakan penduga tak bias bagi ya, ini pertanyaannya. Apakah ini penduga tak bias dan ini juga penduga tak bias? Ya, S kuadrat, S star kuadrat. Nah, untuk membuktikan atau ini yang tak bias, ini yang bias. Ya. Nah, untuk buktinya kita coba melakukan aljabar dulu di xi min x bar ini. Ya, nih xi min x bar kuadrat itu kalau kita faktorkan, kita dapat ini ya, xi kuadrat dikurang xi bar ditambah x bar kuadrat. Kemudian kita pecah, ya, ini sigma xi kuadrat dikurang. Karena di sini berjalan dari I, berarti kan 2 X bar ini adalah konstanta. Kita keluarkan. Jadi dia menjadi XI. Nah, yang terakhir ini kan kalau kita keluarkan jadi sigma I sampai dengan N X bar kuadrat. Karena X bar kuadrat itu tidak mengandung I, maka I 1 sampai dengan N-nya jadi N. N, kemudian X bar kuadrat. Nah, kemudian ini bisa kita
sederhanakan lagi menjadi ya sigma I1 sampai dengan N XI kuadrat dikurang 2N X bar sigma I1 sampai dengan XI dibagi N. Apa? Karena ini adalah sigma XI. Supaya sama dengan bar, kita bagi N. Supaya N-nya hilang, maka disingkali dengan N. Berarti kan ini sama dengan ini. Paham? Ya. Nah, kemudian ini bisa kita tulis menjadi sigma XI kuadrat dikurang 2N X bar kuadrat ditambah N X bar kuadrat. Ini bisa kita kurangkan. Maka ini menjadi sigma I1 sampai dengan N XI kuadrat dikurang N X bar kuadrat. Karena di sini min 2, di sini ada 1 plus. Jadi tinggal min N X bar kuadrat. Sehingga ini ya bisa sama dengan ini. Ya, bisa sama dengan ini. Oke. Cukup jelas? Maaf Bu, sebelumnya. Ya. Ibu, saya izin keluar dari room karena ada penarikan mahasiswa KKN, Bu. Oke, jam berapa? Jam 8:30 ini, Bu. Oke, baik, tidak apa-apa. Yang lain juga mau ditarik nggak? Oke. Yang lain sedang KKN nggak? Mau ditarik nggak? Enggak, Bu. Oke, Izin keluar room ya, Bu. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Izin keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ada berapa orang? Ya, tinggal berapa orang nih nanti? Ya nggak apa-apa, silakan. Kalau memang itu karena mau penarikan, nanti nggak enak sama Pak Camatnya. Masa kita terlambat? Mahasiswa kok terlambat? Ya kan repot urusannya. Oke, baik, kita lanjutkan sedikit. Kita akan terlalu lama ya. Kita akan sampai ya. Berapa ditariknya? Jam 9, Bu. Oke, mungkin kita akan selesai nggak sampai jam 9 ya. Terus saya juga ngajar lagi. Tapi kamu tahu mahasiswanya mungkin ditarik juga itu kali ya. Cukup jelas? Sampai di sini jelas. Oke, baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sehingga yang tadinya ekspektasi sigma ini bisa kita tulis karena sudah kita jabarkan, bisa kita tulis jadi seperti ini. Ya. Ini ekspektasi dari sigma I kuadrat dikurang karena ini konstanta, ini N keluar. Ini ekspektasi dari X bar kuadrat. Ya. Ya, tapi ini kayaknya ada sesuatu yang keliru deh. Kalau ini nggak bisa dikeluarkan N. Oke, kita tahu ya. Ini jelaskan ke sini aja biar nggak bingung. Ya.
Oke, sebentar. Saya stop presenting dulu. Bentar. Oke, apa-apa. Oke, ini supaya jelaskan aja dulu ini ya. Di sini saya stop presenting itu. Saya masuk ke yang pakai ini dulu. Oke. Tadi kan kita dapat tadi sigma dari 1 sampai dengan I sama dengan 1, ini sampai dengan N, XI dikurang X bar kuadrat, ini sama dengan sigma XI kuadrat di 1 sampai dengan N kurang N aduh ngadat N X bar kuadrat ini ya. Nah, kan kita ingin buktikan S kuadrat ini sama dengan 1 per N min 1 sigma I1 sampai dengan N XI min X bar kuadrat ya, XI min X bar kuadrat ya. Kemudian yang tadi star 2 per N I1 sampai dengan N XI sorry ya mana nah kita ingin apa S kuadrat ini sama dengan ini kan, apakah S kuadrat ya sama dengan ini juga kan. Nah, kita coba salah satu dari sini. Misalkan yang ini dulu. Ya. S berarti kan ekspektasi dari S kuadrat sama dengan ekspektasi dari per N min 1 sigma komputer
Nah, di mana I sama 1 sampai dengan N XI min kuadrat. Ini bisa kita tulis jadi 1/n min 1 ekspektasi dari sigma I 1 sampai dengan N XI dikurang X bar kuadrat. Ini sama dengan ini. Jadi bisa kita ganti sama dengan 1/n min 1 ekspektasi dari sigma I sama dengan 1 N XI kuadrat min N X bar kuadrat. Ya, nih. Nah, baru yang ini bisa ingat gak rumus variansi? Var X atau ini dikenal dengan sigma kuadrat sama dengan ekspektasi dari X kuadrat min apa? X dikuadratin. Oke, X kuadrat. Ya. Nah, baru ini dikeluarkan. Ya, kita lihat. Ini jadi sama dengan 1/n min 1. Jadi, ini ekspektasi dari XI sigma ya. I 1 sampai dengan N XI kuadrat min N X bar kuadrat. Kenapa, Bu? Karena kan ini konstanta. Ekspektasi dari konstanta, ingat sifat ekspektasi A ini sama dengan A. Ini NX bar di sini kan konstanta. Jadi seperti ini. Ya, ini pakai kurung ini. Nah, itu ya. Oke. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang sini. Saya lanjut ya. Buka new. Ya. Berarti tadi sudah ekspektasi kuadrat sama dengan 1/n min 1 ekspektasi dari sigma I sampai dengan N XI kuadrat dikurang N X bar kuadrat. Berdasarkan ini, maka sigma kuadrat sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurang ekspektasi dari X dikuadratkan. Sehingga ekspektasi X kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat ditambah ya mu kuadrat kan. Yang taruh tengah jalan sini Bir, ambil kardus sana, kardus dan tengah. Ya. Biar enak, biar nggak bingung. Ini
IX itu kan mu ya. Iya, Bu. Nah, ini mu kuadrat. Nah, sekarang kalau kita punya ini, kayak apa ya? Jadi kan kita harus mengubah ini. Mengubah ini. Nah, ini EX bar ekspektasi. Oh ya. Oke. Nah, kalau ini berarti ekspektasi sigma I 1 sampai dengan N XI kuadrat ini sama dengan apa? Ya. Oke, tapi ini jangan itu dikeluarkan ya, biar kita bisa ke sini. Ini kalau diekspektasikan, ini juga tetap ini. Jangan pakai mu dulu, nanti bingung. Ini ekspektasi dari X kuadrat. Ya. Nah, ini akan sama dengan N ekspektasi dari X bar kuadrat ya. Kita mau ke sini soalnya. Ya. Nah, ini dianggap sebagai X. Sebagai X ya. Karena kan X1 sama dengan X2 independen IID. Sama dengan X3 sama dengan XN. Ini sama dengan X. Nah, kalau ini sebagai X, maka ini akan jadi ya, akan jadi N atau di dalam dulu ya, biar nggak bingung. Akan jadi ekspektasi dari, karena dia anggap X, berarti I-nya hilang kan? Ya, karena dia X1 sama dengan X2 sama dengan ini sama dengan X. Karena dia IID. Identic Independent Distribution. Nah, karena dia X kuadrat, maka sigma I-nya N. Sama dengan N ekspektasi dari X kuadrat. Sehingga di sini sama dengan seper N-1 ya, buka kurung N ekspektasi dari X kuadrat dikurang N ekspektasi dari X bar kuadrat. Oke. Nyambung? Nah, nyambung, Bu. Nah, nyambung ya. Oke. Ini bisa saya tulis seper
N-1 gini ya, biar ya. N-nya saya keluarin, boleh nggak? Boleh, Bu. Oke. Sigma. Oh, kok sigma. E. E. X kuadrat. Ya, min. E. X bar kuadrat. Nah, X bar kuadrat ini boleh nggak saya tulis dengan ini? Enggak? Boleh nggak? Halo? Ini kan dari E X bar kali X bar ya. Halo? Ya, Bu. Ini sama dengan, karena dia independen, boleh kan saya tulis gini? Ya? Ya, Bu. Maka boleh saya tulis begini. Ya. Oke, nyambung nggak? Nyambung, Bu. Sudah? Ya. Nah, ini kita tahu ini ya. Nih. Padahal punya kita kan X bar ya di sini ya. Di sini X bar, di sini X. Bingung kan? Umet satu peubah acaknya X bar, satu peubah acaknya X. Ya. Ya enggak? Iya, Bu. Ya. Nah, supaya tidak bingung, kita coba ya. Ke sini, yang ini dulu ya. Jadi sigma kuadrat ini akan sama dengan ya sigma kuadrat IX dari sebelumnya itu kita dapat apa? Mu ya. Ya enggak? Iya, Bu.
sigma kuadrat sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurang dengan mu kuadrat. Ya, kalau yang ini. Sehingga ya kalau peubahnya adalah X bar, maka masih ingat nggak di dalam distribusi? Kalau X berdistribusi normal dengan sampling kemarin ya, ini mu sigma kuadrat, maka apabila dia X bar akan berdistribusi normal mu sigma kuadrat per N. Ingat kemarin? Iya, Bu. Ya, sampling. Sehingga ini kalau kita buat ke bentuk ya ini apa namanya bar ini, maka jadi sigma kuadrat per N sama dengan ekspektasi dari X bar kuadrat dikurang mu. Ini enggak? Iya, Bu. Oke. Clear kan berarti kita? Berarti ini bisa kita cari kan? Ya udah bisa, Bu. Iya. Tinggal dimasukkan IX kuadratnya itu adalah sigma kuadrat sama dengan N. Nah, kalau diubah menjadi X bar, di sini harus menjadi sigma kuadrat per N ditambah mu kuadrat. Oke? Halo? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, berarti kita bisa masukkan. Jadi berdasarkan ini dan ini adalah konsep dari distribusi sampling, maka ini bisa kita selesaikan. Nyatet nggak? Kalau nggak nyatet berarti saya segera selesaikan ini. Halo? Nyatet, Bu. Nyatet? Ya sudah. Bentar, berarti saya nunggu itu. Pada nyatet dulu. Nanti saya diprotes lagi. Ibu ini, kami belum sempat nyatet, sudah dihapus-hapus. Ya. Banyaknya aljabarnya ya. Oh. Waduh, udah jam 9. Oke, mungkin kita lanjut ke pertemuan minggu depan ya. Sampai di sini kita lanjut ke minggu depan. Takut ada yang mau ditarik KKN-nya. Kasihan, nanti terlambat. Oke, saya kira demikian hari ini. Kita sambung hari Rabu ya. Hari Rabu minggu depan. Ya mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas dengan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.